warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang semua fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Pertama-tama kita membuka program Microsoft Word. Sebelum masuk ke penjelasan menu Microsoft Word, saya akan menampilkan bagian-bagian yang ada di Microsoft Word. Nah, inilah dia bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada workspace atau lembar kerja. Yang kedua itu ada ribbon. Yang ketiga ada quick access toolbar. Yang keempat title bar atau judul. Yang kelima kontrol jendela atau window management. Yang keenam tab management. Yang tujuh pertama ada horizontal scroll bar yang letaknya di bawah, dan yang tujuh kedua ada vertical scroll bar yang letaknya di kanan. Yang kedelapan adalah horizontal ruler. Yang kedelapan kedua itu vertical ruler. Yang kesembilan letaknya paling kiri bawah itu adalah status bar. Yang kesepuluh itu adalah page view yang letaknya di kanan paling bawah. Yang ke-11 ada account and share, dan yang terakhir adalah text cursor. Nah, itu dia tadi bagian-bagian dari Microsoft Word. Sekarang kita beralih ke menu pertama, yaitu menu file. Apa saja yang terdapat pada menu file? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah info. Fungsi info pada menu file adalah untuk mengetahui informasi dokumen yang sedang kita buat. Yang kedua ada new, untuk membuka dokumen baru yang masih kosong. Yang ketiga adalah open. Open berfungsi untuk membuka file dokumen yang telah disimpan. Selanjutnya ada save. Save berfungsi untuk menyimpan dokumen ke media penyimpanan. Dan save as berfungsi untuk menyimpan dokumen ke media penyimpanan dengan format lain. Selanjutnya ada print. Print berfungsi untuk mencetak dokumen dan mengatur kerja printer. Dan berikutnya adalah perintah share. Share adalah ikon yang berfungsi untuk membagikan dokumen ke perangkat lain. Bisa menggunakan invite people, email, present online, dan post to blog. Selanjutnya adalah perintah export. Fungsinya untuk mengubah format atau tipe dokumen ke format lain. Selanjutnya adalah perintah close. Fungsi close ini untuk menutup program Microsoft Word. Selanjutnya kita masuk ke menu yang kedua, yaitu menu home. Yang pertama adalah icon paste. Icon ini memiliki fungsi untuk menempelkan suatu teks ataupun objek, gambar, tabel, dan lain-lain yang sebelumnya telah di-copy atau di-cut. Yang kedua ada cut. Icon cut berfungsi untuk memindahkan dan memotong teks ataupun objek atau gambar, tabel, dan lain-lain. Yang ketiga ada icon copy. Icon ini berfungsi untuk menyalin dan mengopi teks ataupun objek, gambar, tabel, dan lain-lain. Yang keempat adalah format painter. Kita bisa menggunakannya untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakannya di halaman baru. Selanjutnya kita masuk ke group font. Yang pertama adalah jenis-jenis font. Kita bisa memilih jenis dan gaya huruf pada bagian ini. Saya contohkan seperti ini. Ini adalah jenis font Times New Roman. Kita perbesar dahulu supaya terlihat, dan kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Selanjutnya ada font size. Font size berguna untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada dokumen. Selanjutnya ada icon grow font dan shrink font, berfungsi untuk menambah dan mengurangi ukuran font. Berikutnya adalah icon change case.
berfungsi untuk mengatur huruf kapital pada kalimat yang terseleksi. Terdapat beberapa jenis-jenis change case. Selanjutnya adalah perintah bold. Perintah ini untuk memberikan efek tebal pada huruf. Seperti ini contohnya, kita akan menebalkan huruf ini dan kita lihat perbedaan yang memakai perintah bold dan yang tidak memakai perintah bold. Yang berikutnya adalah perintah italic. Italic ini memberikan efek miring pada teks. Seperti ini contoh italic. Dia akan memberikan efek miring pada teks. Yang selanjutnya adalah perintah underline. Underline ini berfungsi untuk memberikan efek garis bawah pada teks. Contohnya di sini kita memberikan perintah underline, maka akan muncul garis bawah pada teks. Selanjutnya adalah perintah strike through. Perintah ini berfungsi untuk memberikan efek coretan di tengah teks. Kemudian, icon berikutnya adalah fungsi subscript. Berguna untuk membuat pangkat bawah atau membuat teks berada di bawah teks normal. Biasanya, subscript ini digunakan untuk membuat penulisan unsur-unsur kimia. Pada icon berikutnya adalah superscript. Superscript ini berfungsi untuk penulisan huruf dengan yang lebih kecil dan ditulis agak ke atas. Biasanya superscript ini digunakan untuk penulisan angka-angka untuk matematika perpangkatan. Selanjutnya kita masuk ke text effect and typography. Text effect and typography berfungsi untuk memberikan efek bayangan, refleksi, dan sinar pada tulisan. Biasanya digunakan untuk pembuatan judul cover makalah atau majalah. Icon selanjutnya adalah text highlight color. Text highlight color berfungsi untuk memberikan warna background tulisan atau digunakan sebagai stabilo. Dan icon selanjutnya adalah font color. Font color berfungsi untuk memberikan warna pada huruf atau teks dalam dokumen Microsoft Word. Dan icon selanjutnya adalah clear all formatting. Berfungsi untuk menghapus semua format kepenulisan yang diterapkan pada teks dalam dokumen. Ketika perintah ini digunakan, maka teks akan kembali ke format normal. Semua penomoran, warna, ketebalan, italic, line spacing yang telah kita atur akan dihilangkan. Selanjutnya kita masuk ke grup paragraf. Yang pertama adalah bullets. Bullets berfungsi untuk membuat list dengan tanda seperti bulat, kotak, checklist, dan lain-lain. Yang kedua ada numbering. Icon numbering dalam grup paragraf digunakan untuk mengatur penomoran. Yang ketiga ada multi-level list. Multi-level list berfungsi untuk membuat daftar isi otomatis. Selanjutnya, decrease indent. Berfungsi untuk menggeser paragraf mencorok ke samping kiri. Fungsinya sama seperti tombol shift plus tab. Selanjutnya adalah increase indent. Berfungsi untuk menggeser paragraf mencorok ke samping kanan. Fungsinya sama seperti tombol tab. Next, icon sort. Icon sort dalam grup paragraf berfungsi untuk mengurutkan tulisan berdasarkan nomor, abjad, maupun tanggal. Selanjutnya, ada icon show atau hide. Icon show atau hide berfungsi untuk memunculkan dan menyembunyikan tanda paragraf pada setiap baris yang terdapat pada dokumen. Selanjutnya, ada legend left. Berfungsi untuk mengatur posisi atau perataan teks di sebelah kiri. Selanjutnya adalah fungsi center. Center dalam grup paragraf pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur paragraf rata tengah. Selanjutnya adalah icon Allegiance Right. Allegiance Right berfungsi untuk mengatur posisi paragraf agar rata kanan. Selanjutnya ada icon Justify.
Icon atau perintah justify berfungsi untuk mengatur paragraf agar rata kanan dan kiri. Dan selanjutnya adalah line and paragraph spacing, digunakan untuk mengatur jarak atau spasi antar baris atau paragraf. Icon selanjutnya adalah icon shading. Shading berfungsi untuk mewarnai latar belakang baris dalam dokumen. Selanjutnya ada icon border. Icon borders berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks yang diseleksi. Grup selanjutnya adalah styles. Grup styles dalam menu home pada Microsoft Word memiliki fungsi untuk mengatur format penulisan seperti judul, alamat, heading, maupun kutipan. Sekarang kita masuk ke grup yang terakhir, yaitu grup editing. Yang pertama ada find. Find adalah sebuah perintah dalam grup editing dalam menu home yang berfungsi untuk mencari suatu kata secara otomatis dalam dokumen. Dan yang kedua, replace, digunakan untuk mengganti atau mengubah banyak kata yang sama sekaligus secara otomatis. Dan yang ketiga, select, berfungsi untuk menyeleksi teks maupun objek secara bagian maupun menyeluruh, sama seperti saat kita menggunakan shortcut Ctrl+A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi menu insert pada Microsoft Word. Yang pertama ada group page, berfungsi untuk mengatur halaman sebuah dokumen. Ada 3 icon dalam group page. Yang pertama, cover page, berfungsi untuk menyisipkan format tema untuk cover sebuah dokumen. Yang kedua, blank page. Blank page berfungsi untuk menambah halaman kosong ke dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga, ada page break, berfungsi untuk memindahkan tulisan ke halaman baru. Grup yang kedua yaitu group tables. Tables berfungsi untuk menyisipkan tabel baik secara manual, template yang tersedia, atau lewat program lain seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, kita masuk ke grup yang ketiga yaitu illustration. Illustration berfungsi untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar, shape, icon, model 3G, grafik, dan tangkapan layar. Yang pertama, ada icon pictures. Icon pictures berfungsi untuk menyisipkan gambar yang ada pada folder komputer. Online pictures berfungsi untuk menyisipkan gambar secara online yang kita ambil dari internet. Selanjutnya adalah icon shape. Icon shape berfungsi untuk menambahkan gambar sederhana atau dasar seperti kotak, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Selanjutnya ada icon smart art, berfungsi untuk menyisipkan seni grafik seperti hierarki suatu struktur organisasi. Selanjutnya adalah icon card. Icon card berfungsi untuk menyisipkan grafik informasi yang tersedia pada Word seperti kolom dan lain seperti keperluan statistik. Dan selanjutnya adalah screenshot. Take a screenshot berfungsi untuk menyisipkan tangkapan layar ke dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Berikutnya adalah apps for Office, berfungsi untuk menyisipkan aplikasi untuk keperluan kerjaan. Selanjutnya adalah online video. Online video berfungsi untuk menyisipkan video online seperti YouTube dengan memasukkan URL. Selanjutnya kita masuk ke grup links. Yang pertama adalah hyperlink, berfungsi untuk menyisipkan link atau URL suatu artikel website ke dalam tulisan yang diseleksi atau di blog. Selanjutnya adalah bookmark. Bookmark berfungsi untuk menandai dan menyimpan tulisan penting agar mudah dicari. Dan selanjutnya ada cross reference, untuk menambahkan sumber informasi dengan menempelkannya pada bookmark, heading, maupun footnote. Selanjutnya ada group comment.
Comment berfungsi untuk memberikan komentar pada suatu tulisan. Dan berikutnya ada header. Header berfungsi untuk menyisipkan catatan pada margin atas dokumen. Dan selanjutnya ada footer, berfungsi untuk menyisipkan catatan pada margin bawah dokumen. Selanjutnya ada page number. Page number menambahkan nomor pada halaman. Dan selanjutnya ada text box. Text box berfungsi untuk menyisipkan box tulisan sesuai dengan template yang tersedia, seperti kutipan ke dalam lembar kerja. Selanjutnya ada explore with parts, berfungsi untuk menyisipkan format teks, properti, dan kategori dokumen, seperti penulis maupun biografi. Dan selanjutnya ada insert word art, berfungsi untuk menyisipkan atau mengubah tulisan menjadi lebih artistik. Selanjutnya ada add a drop cap, berfungsi untuk menyisipkan format penulisan seperti huruf besar pada suatu paragraf dalam penulisan novel. Dan selanjutnya ada add a signature line, berfungsi untuk menambahkan tanda tangan ke dalam dokumen. Dan selanjutnya ada date and time, berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu dengan format yang telah tersedia. Dan selanjutnya ada object. Objek berfungsi untuk menambahkan dan menyatukan dokumen lain di folder komputer baik berbentuk Word, PDF, maupun Excel ke dalam lembar dokumen. Dan yang terakhir ada group symbols yang terdiri dari dua icon, yaitu icon pertama equation. Equation berfungsi untuk menyisipkan, menambahkan, atau memasukkan rumus ke dalam dokumen, seperti rumus matematika maupun kimia. Yang terakhir adalah simbol. Simbol berfungsi untuk memasukkan simbol ke dalam lembar dokumen. Selanjutnya, kita masuk ke menu desain. Menu desain adalah menu utama pada Microsoft Word yang fungsi umumnya untuk mengatur format atau tampilan atau tema Word atau dokumen formatting. Grup yang pertama yaitu dokumen formatting. Berfungsi untuk mengubah tampilan format dokumen dari tema, warna, font, dan jarak antar baris. Icon yang pertama yaitu themes. Icon themes digunakan untuk membuat format dokumen dengan tema tertentu seperti galeri dan integral. Ada 34 pilihan tema yang bisa digunakan sesuai dengan keperluan penggunaannya. Icon yang kedua yaitu colors. Icon colors pada menu desain digunakan untuk mengubah format dokumen dalam kategori warna. Dan icon yang ketiga adalah fonts. Fonts berfungsi untuk mengubah jenis atau tipe teks yang akan menjadi dasar atau landasan dokumen yang akan dibuat, atau menjadikannya pengaturan default. Selanjutnya, paragraph spacing. Berfungsi untuk mengubah jarak antar spasi tiap baris kalimat dokumen. Berikutnya ada icon efek. Efek berfungsi untuk mengatur dan mengubah tampilan teks pada lembar kerja seperti efek bayangan dan kilauan. Dan selanjutnya ada set as default. Berfungsi untuk menerapkan semua pengaturan sebelumnya berupa tema, warna, jenis teks, paragraf, dan efek menjadi tampilan landasan dokumen yang akan dibuat. Jadi, semua lembar atau halaman akan memiliki format dasar yang telah kita atur tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke grup yang terakhir pada menu desain, yaitu background. Background pada menu desain berfungsi untuk memberikan tanda atau watermark, warna halaman, serta garis pada tepian dokumen. Yang pertama adalah watermark. Watermark berfungsi untuk memberikan tanda pada halaman atau dokumen untuk identitas karya, dengan tujuan untuk melindungi hasil karya agar tidak dibajak dan disalahgunakan oleh orang lain. Berikut adalah contoh
watermark. Nah, selanjutnya kita beralih kepada icon yang kedua, page color. Page color berfungsi mewarnai halaman pada sebuah dokumen. Bisa kita atur warna sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Icon selanjutnya adalah page borders. Page borders berfungsi untuk mengubah dan mengatur border atau garis tepi dari dokumen yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke menu page layout. Menu page layout berfungsi untuk mengatur tata letak dan ruang halaman pada Microsoft Word, seperti pengaturan kertas, margins, orientasi, paragraf, hingga posisi objek atau gambar terhadap teks maupun objek lain atau arrange. Berdasarkan grupnya, menu page layout memiliki 3 kegunaan atau fungsi utama, yaitu fungsi page setup. Page setup pada menu page layout berfungsi untuk mengatur halaman yang melingkupi margin kertas, orientasi, ukuran, jumlah kolom, dan lainnya. Yang pertama ada icon margins. Icon margins adalah perintah dalam menu layout yang berfungsi untuk mengatur jarak tepi tulisan terhadap teks dalam sebuah dokumen. Di icon margins terdapat 6 pengaturan dasar yang telah disediakan oleh program Word. Dan kita juga bisa mengcustom margins. Custom margins berfungsi untuk mengatur jarak tepi dokumen secara custom dengan cara mengklik dan akan masuk ke pengaturan page setup di tab margins. Kita juga bisa mengatur ukuran kertas. Icon selanjutnya adalah orientation. Group orientation pada menu page layout berfungsi untuk mengatur posisi kertas saat di print. Orientation dibagi menjadi 2, yaitu portrait dan landscape. Icon selanjutnya yaitu fungsi dari size. Icon size berfungsi untuk mengatur ukuran kertas, misalnya A4 atau A3. Beberapa pilihan jenis kertas juga akan muncul secara otomatis. Namun, bila ingin lebih lengkap, bisa memilih more paper size. Selanjutnya adalah icon columns. Berfungsi untuk mengatur jumlah kolom dalam suatu lembar. Misalkan, dalam pembuatan koran maupun buku. Selanjutnya ada breaks. Breaks berfungsi untuk memecah atau memisahkan paragraf atau tulisan ke halaman atau kolom lain. Breaks dibagi menjadi 2, yaitu page breaks berfungsi memecah tulisan atau paragraf ke halaman baru lain, dan section breaks berfungsi untuk memecah tulisan atau paragraf berdasarkan section ke paragraf atau halaman selanjutnya. Selanjutnya ada line numbers. Line numbers pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur penomoran dokumen setiap barisnya. Jadi misalkan dalam satu halaman ada 100 baris, maka tiap baris akan diberi nomor di samping dari angka 1 sampai 100. Selanjutnya adalah hyphenation. Icon atau perintah hyphenation pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur tanda hubung kalimat. Grup yang kedua yaitu paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengatur besarnya jarak paragraf yang menjorok ke kiri atau ke kanan. Paragraf dibagi menjadi 2, yaitu indent. Indent berfungsi untuk mengatur jarak paragraf terhadap margin atau besarnya jarak paragraf menjorok ke kiri dan ke kanan. Dan spacing. Spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf atau baris atas bawah. Selanjutnya, icon position berfungsi untuk mengatur posisi gambar pada kertas. Yang kedua ada warp text, berfungsi untuk mengatur posisi gambar terhadap teks, apakah di atas atau di belakang teks. Dan yang ketiga ada bring forward, mengatur gambar agar berada di depan teks.
Dan selanjutnya ada send backward, berfungsi untuk mengatur posisi gambar agar berada di belakang tulisan. Selanjutnya ada selection pane atau panel seleksi, adalah panel untuk mengatur objek seperti gambar atau shape untuk disembunyikan, dimunculkan atau mempermudah penyeleksian semua atau beberapa objek tertentu. Selanjutnya ada align, berfungsi untuk mengatur kelurusan gambar terhadap tulisan. Dan selanjutnya adalah group. Group berfungsi untuk menyatukan beberapa objek atau gambar menjadi satu agar mudah diatur. Dan yang terakhir adalah rotate, untuk merotasi besarnya sudut kemiringan gambar atau foto. Selanjutnya kita masuk ke menu reference. Menu reference berfungsi untuk membuat daftar isi, catatan kaki, mencari informasi dari kata yang diseleksi secara online, menambahkan kutipan, bibliografi, judul halaman, bab, indeks, daftar penulis, dan akronim. Icon pertama yaitu Table of Contents. Table of Contents adalah sebuah perintah untuk membuat tabel daftar isi secara otomatis maupun manual. Selanjutnya ada Add Text. Add Text pada group reference digunakan untuk mengatur type heading atau judul pada daftar isi. Selanjutnya ada Update Table. Update Tables digunakan untuk memperbarui tabel daftar isi yang telah disimpan. Selanjutnya ada icon Insert Footnote. Insert Footnote pada menu reference digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bawah dokumen. Selanjutnya adalah Insert EndNote. Insert EndNote berfungsi untuk memasukkan kutipan, sumber, maupun penulis pada teks yang kita pilih. Selanjutnya ada Next Footnote. Next Footnote adalah sebuah perintah untuk berpindah dari footnote terbaru. Dan berikutnya ada icon Show Notes. Show Notes digunakan untuk berpindah ke footnote maupun endnote yang terdapat pada dokumen. Selanjutnya adalah Insert Citation. Insert Citation berfungsi untuk menyisipkan sumber seperti jenisnya dari mana, buku, jurnal, atau artikel. Icon selanjutnya adalah Manager Source. Manager Source adalah perintah untuk memanajemen sumber referensi yang telah kita buat. Dan selanjutnya adalah Bibliografi, berfungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi dan referensi. Selanjutnya ada Insert Caption. Insert Caption pada Microsoft Word berfungsi untuk menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Dan selanjutnya adalah Insert Table of Figures, berfungsi untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format kepenulisannya. Dan selanjutnya adalah Update Table. Update Table adalah perintah untuk memperbarui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat. Dan selanjutnya ada Cross Reference, yaitu perintah untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan. Icon selanjutnya adalah Mark Entry, berfungsi untuk mengatur tes yang diseleksi ke dalam indeks. Dan icon selanjutnya ada Insert Index, berfungsi untuk menyisipkan atau menambahkan teks ke dalam indeks. Dan selanjutnya ada Update Index. Update Index berguna untuk memperbarui indeks yang telah diedit seperti perubahan otomatis penomorannya. Berikutnya adalah icon Mark Citation, berfungsi untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam Table of Authorities. Selanjutnya ada Insert Table of Authorities, berfungsi untuk menyisipkan Table of Authorities. Dan yang terakhir adalah Update Tables. Update Tables digunakan untuk memperbarui tabel authorities terhadap kutipan yang ada. Selanjutnya kita beralih ke menu My Links.
Fungsi menu My Links pada Microsoft Word adalah membuat dan mengelola surat menyurat dari pengirim ke penerima surat secara personal maupun massal dengan dokumen Microsoft Word. Yang pertama, ada Group Create. Dan icon yang pertama adalah Envelopes. Berfungsi untuk mengatur format pos surat seperti alamat pengirim, penerima, dan ukuran dari surat tersebut. Kedua adalah label. Label berfungsi untuk menambahkan dan mengelola label di dalam pos surat. Selanjutnya adalah Start Mail Merge. Berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat tersebut, apakah pos surat dan email. Selanjutnya adalah Select Recipient yang berfungsi untuk menambahkan penerima surat. Dan selanjutnya Edit Recipient berfungsi untuk mengedit dan menghapus penerima surat. Selanjutnya ada Highlight Merge File, menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Selanjutnya ada Address Block, berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang telah kita buat pada Mail Merge. Dan selanjutnya ada Greeting Lines, berfungsi untuk menambahkan kata salam pembuka dalam surat seperti selamat siang yang terhormat. Dan Insert Merge File digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan penerima surat seperti format penulisan, font, nama depan atau belakang, kode pos, dan lain-lain. Rulers berfungsi untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat tersebut. Dan Match File digunakan untuk mencocokkan identitas dari penerima agar tidak terjadi pengiriman surat ganda. Dan selanjutnya adalah Update Label, memperbarui label surat yang terakhir kali dirubah. Selanjutnya ada Preview Result, yang berarti meninjau isi surat seperti daftar penerima, pengirim, dan lain-lain. Selanjutnya ada Find Recipient, berfungsi untuk mencari penerima dan menuliskan nama dalam kotak pencarian. Dan selanjutnya Check Errors, berfungsi untuk memeriksa kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Dan selanjutnya adalah Group Finish and Merge, berfungsi untuk mengakhiri pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada menu review. Icon yang pertama yaitu Spelling and Grammar, berfungsi untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah. Selanjutnya adalah Thesaurus, berfungsi untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi. Icon selanjutnya adalah Word Count, berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman, kata, dan karakter dengan atau tanpa spasi, jumlah paragraf, dan barisnya. Selanjutnya adalah Translate. Translate berfungsi untuk menerjemahkan tulisan yang diseleksi ke dalam bahasa lain. Selanjutnya adalah Language, berfungsi untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Dan selanjutnya adalah New Comments, berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada teks yang diseleksi. Selanjutnya adalah Delete Comment, berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Dan selanjutnya ada Previews, berfungsi untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Setelah itu, Next, berfungsi untuk berpindah ke komentar setelahnya. Selanjutnya, ada icon Thread Change, berfungsi untuk melacak perubahan baik kata maupun kalimat dalam dokumen. Selanjutnya, ada Display for Preview, berfungsi untuk memunculkan pelacakan dalam bentuk kertas tanpa maupun dengan markup. Selanjutnya ada Reviewing Pen, digunakan untuk menampilkan list berupa revisi yang telah dilakukan pada dokumen. Selanjutnya ada icon Accept,
berfungsi untuk menyetujui penerapan markup, komentar, maupun pelacakan perubahan ke dalam dokumen. Dan reject berfungsi untuk menolak semua markup yang telah dibuat. Dan selanjutnya ada previews, berfungsi untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Dan ada next, berfungsi untuk kembali ke tab komentar setelahnya. Selanjutnya kita masuk ke menu view. Yang pertama adalah read mode. Read mode adalah tampilan membaca dokumen Word dengan desain seperti membaca sebuah buku. Yang kedua ada print layout, berfungsi untuk melihat dokumen dengan tampilan yang sama dengan hasil print. Dan yang ketiga ada web layout, berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Selanjutnya ada draft, berfungsi untuk menampilkan dokumen ke dalam mode draft. Dan selanjutnya ada outline, berfungsi untuk menuliskan outline atau garis besar secara ringkas. Selanjutnya adalah new window. New window berfungsi untuk menampilkan jendela baru. Dan arrange all berfungsi untuk menampilkan beberapa jendela menjadi satu layar. Dan split berfungsi untuk membagi dokumen menjadi dua bagian. Dan view side by side digunakan untuk membuat dokumen agar bisa ditampilkan dalam jendela beberapa secara sejajar. Dan synchronous scrolling untuk mensinkronkan scroll ketika menampilkan banyak jendela yang masih dalam satu dokumen. Selanjutnya ada reset window position, berfungsi untuk mengembalikan semua view atau jendela tampilan dokumen seperti semula atau hanya ada satu jendela. Selanjutnya ada stitch window. Stitch window untuk beralih ke jendela lain yang masih ke dalam satu dokumen dengan cepat. Dan yang terakhir adalah Marcos, digunakan untuk membuat skrip baru ataupun menerapkan skrip atau pemrograman ke dalam dokumen yang dibuat. Nah, itulah tadi penjelasan tentang semua fitur Microsoft Word. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Sampai jumpa.